Masuk ke TikTok lu. BMW. Jalan adalah sarana paling penting bagi masyarakat, apalagi bagi masyarakat kecil. Karena apa? Karena jalan itu dilalui setiap hari, baik oleh para pejalan kaki ataupun para pengendara roda 2, roda 4 atau sepeda hengkol. Begitu. Jalan yang belum diaspal itu licin, atau becek atau berlumpur. Nah, terus ada lagi jalan yang sudah diaspal namun aspalnya sudah rusak karena faktor hujan atau faktor alam. Akhirnya jalannya banyak yang berlubang. Nah, itu perlu diperbaiki. Nah, saat ini akan saya bahas tentang persiapan untuk tambal sulam aspal. Jadi jalan itu sudah diaspal namun aspalnya sudah rusak karena faktor usia, karena faktor sudah lama diaspal. Terus yang kedua dilalui oleh air dan lain sebagainya. Pokoknya jalannya sudah rusak. Jadi apa saja sih yang diperlukan? Jadi persiapan yang dilakukan sebelum melakukan pengaspalan seperti ini. Untuk melakukan pengaspalan itu yang terpenting adalah cuaca. Ya, diusahakan memilih musim yang paling enak. Musim yang paling enak yaitu saat kemarau atau pada saat musim hujan tapi nggak hujan. Artinya mendung-mendung lah seperti sekarang ini. Ya, itu paling enak untuk pengaspalan. Karena apa? Hasilnya juga akan bagus. Jadi kalau pada saat mengaspal tiba-tiba setelah mengaspal turun hujan, ya hasilnya juga tidak begitu bagus seperti itu. Tapi yang namanya hujan turun itu kan dari yang maha kuasa, ya kita nggak bisa menolak seperti itu. Tapi diusahakan memilih waktu yang pas. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak waktu pengiriman bahan dengan pelaksanaan pengaspalan itu juga harus diatur. Minimal bahan sudah terkumpul semua sebelum aspalan itu dikerjakan, seperti itu. Untuk jalan yang berlubang itu yang terpenting adalah lihat kondisi jalannya, ya. Nah, yang pertama yang memang diperlukan adalah batu 35, ya. Jadi batu 35 itu fungsinya adalah untuk menutupi lubang-lubang yang begitu dalam. Nah, selain untuk lebih memperkuat jalur aspalnya. Yang kedua yang diperlukan yaitu adalah batu cor. Ya, batu cor itu biasa disebut dengan batu 25. Yang ketiga itu adalah pecah mesin atau batu 0,5 mili, ya. Jadi itu adalah 3 pokok yang diperlukan untuk dasar pengaspalan, baik itu kalau untuk tambal sulam seperti itu. Nah, kalau misalnya setelah 3 bahan itu terkumpul, baru yang selanjutnya yang perlu dipersiapkan itu adalah pasir, ya. Pasir itu nanti digunakan untuk menutupi aspal. Setelah pasir itu yang perlu dipersiapkan adalah aspalnya sendiri. Setelah aspal yaitu kayu bakar, ya. Kayu bakar itu apa namanya, ya butuh banyak karena itu nanti aspalnya dibakar pakai kayu seperti itu. Jarak pemasangan antara cor satu dengan cor yang lainnya itu biasanya 1,2 gebek atau 1 pickup L300. Itu tergantung lokasinya, tapi rata-rata per 25 meter itu dikasih satu pickup, ya. Jadi kalau misalnya panjangnya 100 meter itu bisa dikasih
4 pickup, tapi jarak pemasangannya yaitu 25 meter 25 meter 25 meter seperti itu, tergantung dari lokasi penempatan. Atau bisa juga kalau kondisi jalannya tidak begitu parah ya, dalam per 100 meternya itu dikasih kisaran 3 pickup atau 2 pickup seperti itu. Pokoknya tergantung, tapi maksimal per 100 meternya itu per 100 meternya itu 4 pickup maksimal, itu minimalnya 2 pickup seperti itu, tergantung lokasi jalan. Terus untuk peletakan pecah mesin pada saat mau menaruh bahan, jadi biar ke orang yang mengaspal itu nanti tidak ruwet dan jalannya lebih cepat, ya diatur seperti itu. Sebenarnya langsung ditumpuk jadi satu tumpukan tidak masalah, cuman kasihan. Jadi untuk lebih mengefisiensi waktu. Yang kedua, untuk peletakan pecah mesin itu biasanya per 1 pickup atau per 1,2 gebek. Ya, 1 pickup kan itu rata-rata 1,2 gebek itu, ditaruh pecah mesinnya itu setengah pickup seperti itu. Jadi kalau panjangnya 100 meter, kalau misalnya panjang 100 meter dikasih dikasih cor 4, berarti pecah mesinnya 2 pickup. Ya, itu pertumpukan dipecah menjadi 4 tumpukan, ditaruh di sampingnya batu cor biar enak. Nah, yang terpenting adalah pada saat menaruh bahan diusahakan, apalagi peletakan bahan pecah mesin dan cor, diusahakan ditaruh di luar aspal, di luar jalur, di luar jalan. Kenapa? Karena pada saat mau melakukan pengaspalan, proses pengaspalan itu jalan itu kan masih dibersihkan dulu, jadi biar tidak mengganggu, biar hasilnya pun lebih efisien seperti itu. Tapi misalnya lokasinya memang tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa seperti itu, tapi diusahakan ditaruh di luar aspal. Nah, untuk begitu juga peletakan pasir itu setengah pickup juga, atau kalau satu pickup 1,2 gebek berarti sekitar setengah gebek lah. Setengah gebek itu ditaruh di sebelahnya pecah mesin dan cor. Jadi tumpukannya itu ada 3 macam ya, biar enak tukang aspalnya itu nanti seperti itu. Pasir yang bagus itu untuk pengaspalan bukan pasir Pasuruan atau yang warna hitam, tapi pasir yang digunakan adalah pasir pantai. Jadi itu lebih bagus. Alasannya itu simpel sekali. Alasannya itu yang pertama, kalau pakai pasir pantai itu apalagi pas cuaca kering, sekali dilempar langsung rata seperti itu. Jadi nggak numpuk-numpuk. Dan hasilnya juga lebih maksimal dibandingkan dengan memakai pasir Pasuruan. Sebenarnya apakah bisa pakai pasir Pasuruan yang warnanya hitam itu? Ya bisa juga, cuman lebih efisien pakai pasir pantai yang warnanya putih itu. Seperti itu. Nah, setelah semua bahan terkumpul itu baru proses pengaspalan dilakukan. Proses pengaspalan dilakukan, yang pertama kali dipasang itu adalah batu 35, batu yang besar-besar itu untuk menutupi lubang-lubang yang sangat dalam. Nah, setelah itu baru peletakan kritisisasi aspal. Terus habis itu pemasangan batu cor. Setelah batu cor itu bomak atau slender ya, kalau bisa dibilang slender atau bomak lah, untuk meratakan. Habis itu dikasih di atasnya ditumbangi pecah mesin. Nah, habis itu baru proses pengaspalan, ditaburi aspal setelah dikritis. Jadi kalau tidak dikritis dulu langsung dikasih batu cor, ya itu daya rekatnya kurang seperti itu. Nah, setelah semua dikasih aspal baru ditaburi oleh pasir ya. Jadi agar orang-orang yang lewat di atasnya itu sendalnya tidak cekak itu. Jadi aspalnya itu tidak lengket ke ban ataupun ke ke
sandal. Beda dengan hot mix masalahnya, kalau jalan kampung kan tidak di hot mix tapi pakai pengaspalan manual. Jadi kalau hot mix setelah diaspal nggak dikasih pasir pun tidak ada masalah, karena itu sudah baku, kayak itu sudah mentah, apa ya istilahnya, sudah geli lah gitu. Tapi kalau aspalan desa itu kan licak, jadi kalau nggak dikasih pasir itu cekak sandal, kadang orang jalan tuh sandalnya kadang cecer itu di belakangnya itu. Mendapatkan hasil yang maksimal setelah proses pengaspalan selesai, kalau bisa untuk tidak dipakai dulu jalan itu barang sehari atau 2 hari lah, jangan dilewati oleh roda 4 yang apalagi yang muatannya berat dulu, jadi agar proses proses aspalnya itu ala akeh dengan batu dengan tanah itu jadi lebih awet seperti itu. Jadi kalau baru diaspal masih lecak-lecak, ternyata sudah dilewati mobil bermuatan berat, ya tidak tahu lagi itu lutak, itu nuruk, itu asli nuruk, apalagi pakai capuk hujan begitu.